Ya, di siang hari yang cerah dan penuh berkah ini, kita semua bisa berkumpul kembali di tempat yang sangat mulia di wilayah Karang Empat Besar ini, yakni di Masjid Baitul Amin ini, dalam rangka menunaikan ibadah kita yang sangat utama, yaitu sholat Jum'ah. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang singkat dan mulia ini, marilah kita senantiasa bersama-sama berusaha untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian yakin dan percaya bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya Tuhan bagi kita dan satu-satunya Tuhan bagi seluruh alam semesta ini. Kemudian kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, disertai dengan sikap kehati-hatian terhadapnya, sehingga dengan demikian dapat diharapkan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang akan diselamatkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fit dini wat dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yakni pentingnya bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram ini. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, bahwasanya bulan Muharram ini adalah salah satu di antara bulan-bulan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang sangat terhormat atau sangat dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan bulan haram atau bulan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ialah bulan di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan rahmatnya dilimpahkan kepada umat manusia untuk melipat gandakan semua amal-amal kebaikan dari hamba-hambanya yang dikerjakan di bulan tersebut. Mungkin akan ada yang bertanya, apakah di bulan lain tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah di bulan-bulan selain dari bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dihormatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, amal kita tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja tidak, para jamaah sekalian dirahmati Allah. Di bulan-bulan lain tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amal-amal pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Akan tetapi di bulan-bulan haram, baik itu di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, dan di bulan sekarang ini yang kita masuk ke dalamnya sebagai pertanda, sebagai awal tahun baru bagi umat Islam, yakni kita sekalian ini, maka di dalam bulan ini, di bulan Muharram ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar lagi dalam melipat gandakan amal pahala dari ibadah hamba-hambanya. Jadi walau sekecil apapun amal ibadah itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu amal ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karenanya di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kepada kita semua, menekankan kepada hamba-hambanya yang beriman, menekankan kepada hamba-hambanya yang memiliki kalimat syahadat di dalam dadanya. Untuk apa? Sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk menahan hawa nafsunya agar tidak sampai melakukan perbuatan-perbuatan zalim di dalamnya. Terlebih lagi, karena begitu mulianya bulan ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memesankan kepada kita, jangan sampai melakukan peperangan di dalamnya, baik itu dalam skala kecil maupun skala besar. Skala kecil mungkin kita tahu, bisa dibandingkan atau bisa diumpamakan, yakni perkelahian atau tawuran. Itu termasuk peperangan walaupun skala kecil, dan ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu mulianya bulan ini, karena begitu terhormatnya bulan ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang di sini Allah hanya ingin melihat hamba-hambanya itu bergelimangan dengan pahala dari amal-amal ibadah mereka. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita pada bulan-bulan haram ini, tentu saja kita harus memiliki semangat yang besar untuk bisa menghidupkan atau memuliakan bulan ini. Dan untuk memiliki semangat yang besar itu,
tentu saja harus ditopang dengan kualitas keimanan yang semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang harus kita miliki. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memiliki keimanan atau kualitas keimanan kita ini bisa meningkat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Ialah salah satunya dengan caranya kita senantiasa mengkaji dan memahami wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya sebagaimana yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini ialah yang termaktub dalam surah An-Nahl ayat 100 ayat 36 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul pada umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut-tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti ketentuan kesesatan atas mereka. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul dan mendustakan dari risalah yang mereka bawa. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Dalam surah An-Nahl ayat 36 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita untuk menguatkan, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ialah dalam ayat ini Allah menjelaskan mulai diciptakannya manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, mulai diciptakannya atau diutusnya rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, yakni kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hanya memerintahkan satu hal kepada mereka, memerintahkan mereka untuk menyampaikan kepada umatnya satu hal yang sangat utama. Apa itu? Ialah agar para rasul itu senantiasa menyampaikan kepada umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Ini adalah inti ajaran yang dibawa oleh seluruh rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah para rasul itu, para jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam satu riwayat dikatakan 315. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314. Sedangkan jumlahnya para nabi itu mencapai 124.000 nabi, dan semuanya membawa risalah yang sama. Apa itu? Ialah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu intisari terpenting dari keimanan untuk meningkatnya kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Mengapa kami sampaikan hal ini di mimbar yang mulia ini? Karena kita dalam kehidupan di alam dunia ini tidak terlepas dari yang namanya tantangan-tantangan ketauhidan dan tantangan-tantangan keimanan. Betapa banyak orang-orang kafir, betapa banyak orang-orang dari lain agama yang berusaha merusak ketauhidan dan keimanan kita ini. Baik kita ini diiming-iming dengan pekerjaan, diiming-iming dengan harta benda, diiming-iming dengan berbagai macam bahan-bahan dari kebutuhan pokok yang kita butuhkan sehari-hari. Terus kita dititir seperti itu, terus kita digoda sedemikian rupa. Maka di sini kami sampaikan, sehebat apapun Tuhan yang mereka tawarkan, sehebat apapun atau sekuasa apapun Tuhan-Tuhan yang mereka sodorkan kepada kita, ingat, sekuasa apapun Tuhan yang mereka tawarkan kepada kita, tidak ada di alam semesta ini yang mampu mendatangkan suatu kehebatan, yang memiliki suatu kekuatan yang sejati, yang mampu melakukan hal-hal yang ajaib di muka bumi ini,
kecuali semuanya adalah dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh saja, sebagaimana dikabarkan di dalam Al-Quran, khususnya di surah Ali Imran, yakni tentang Nabiullah Isa alaihissalam yang diangkat oleh orang-orang Nasrani sebagai anak Tuhan, atau sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwasanya Isa itu sendirilah Tuhan, dan ada di antara mereka yang mengatakan Isa itu salah satu dari Tuhan yang tiga. Mereka beralasan mengangkat Nabiullah Isa alaihissalam sebagai Tuhan itu adalah karena Nabiullah Isa alaihissalam mampu untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Mereka beralasan bahwasanya mengangkat Nabi Isa itu sebagai Tuhan adalah karena Nabi Isa itu mampu menyembuhkan orang yang buta, mampu menyembuhkan orang yang sopak, mampu mendatangkan hidangan makanan dan minuman dari langit. Perlu kita ketahui para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun Nabiullah Isa alaihissalam mampu menghidupkan orang mati dan mampu melakukan semua mujizat-mujizat yang dia lakukan tersebut, semuanya tidak akan dapat ia lakukan kalau tanpa kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kalau tanpa seizin darinya. Itu perlu kita garis bawahi. Dan ini masih belum seberapa para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti mendekati akhir zaman akan ada yang namanya Dajjal, akan datang yang namanya Dajjal, yang di situ dia akan memiliki kehebatan yang jauh lebih besar lagi dari Nabiullah Isa alaihissalam, karena dia mampu mendatangkan apa saja yang diminta pengikutnya pada saat itu, dan ketika itu juga apa yang diinginkan pasti akan dikabulkan oleh Dajjal, dan semuanya terpenuhi dengan sangat memuaskan. Itulah mengapa karenanya Dajjal itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai fitnah yang terberat dari umat manusia, karena bujuk rayunya yang luar biasa. Setiap apa yang diinginkan oleh umatnya, setiap apa yang diinginkan oleh pemuja dan pengikutnya pasti akan dituruti oleh Dajjal, dan seketika itu juga terkabul apa yang mereka inginkan dengan tingkat yang sangat memuaskan. Tapi perlu kita ketahui para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun Dajjal, sekuasa apapun Dajjal, sekaya apapun Dajjal, sebesar dan sehebat apapun Dajjal, itu tidak akan mampu melakukan itu semua tanpa seizin atau tanpa kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita buktikan. Kalau memang Dajjal itu benar-benar Tuhan, kalau Dajjal itu memang benar-benar sebagai sesembahan bagi seluruh alam semesta ini, tentu saja dia tidak dalam keadaan terkurung pada saat ini. Dan tentu pula dia tidak akan mati nanti setelah berhadapan dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Meskipun kekuasaannya atau kehebatannya lebih banyak daripada Nabiullah Isa alaihissalam, tetap dia akan mati di tangan Nabiullah Isa alaihissalam. Dajjal itu akan mati di tangan Nabiullah Isa alaihissalam di akhir zaman nanti. Dan Nabiullah Isa nanti turun di alam dunia ini bukan membawa risalah agama Nasrani, tapi untuk menegakkan kembali syariat Islam yang telah dibengkok-bengkokkan oleh umat manusia atau segelintir dari umat-umat manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan pada kalimat selanjutnya dari surah An-Nahl ayat 36 ini, Allah memerintahkan kepada kita melalui para rasulnya untuk menjauhi tauhid. Apa tauhid itu? Ialah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Karena menyembah tauhid itu maka akan membuahkan perbuatan syirik, dan syirik ini adalah perbuatan zalim terbesar yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena yang menghidupkan kita itu Allah, yang mampu menentukan nasib kita ini Allah, yang memberikan rezeki kepada kita Allah, yang memberikan makan dan minum kita ini Allah, yang memberikan tempat tinggal kita ini Allah, yang memberikan semua fasilitas yang lengkap dalam kehidupan ini adalah Allah. Lalu mengapa ibadah kita arahkan kepada selain Allah? Inilah yang sangat membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dikarenakan Allah itu sangat sabar, Allah itu maha sabar, Allah itu as-sabur, dan Allah itu ar-Rahman, benar-benar sangat memurah. Meskipun masih banyak hamba-hamba yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi makan dan minum dan diberikan afiah kepada mereka. Ini keluar biasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang senantiasa kita sujudi, zat yang senantiasa kita agungkan setiap hari.
Jadi sangat naif sekali, sangat-sangat tidak patut sekali apabila kita sampai menyembah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesulitan-kesulitan hidup itu sesuatu yang wajar. Karena kita hidup di alam dunia ini adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan indikator kelulusan kita dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagaimana yang dikatakan di awal mula dari ayat ini, ialah tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya para jamaah sekalian dirahmati Allah, seberat apapun cobaan yang menimpa kita, tetap kita pegang dengan keteguhan iman yang ada di dalam dada kita ini. Kita tetap berfokus kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah disampaikan yang sedemikian rupa ini, dari ayat-ayat yang kami sampaikan ini, hendaknya senantiasa kita terima dengan lapang dada. Seberat apapun ayat itu, terimalah. Mari kita terima bersama-sama, agar kita menjadi orang-orang yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapat petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi mereka yang mengabaikan, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menentukan orang-orang tersebut sebagai orang-orang yang tersesat. Dan ini sangat berbahaya. Karena di akhir kalimat dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, memerintahkan kepada kita melalui lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini. Fangzuru, maka perhatikanlah kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana akibat atau kesudahan dari orang-orang yang mendustakan ajaran-ajaran Allah, mendustakan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah mereka yang beruntung? Adakah mereka yang berjaya? Tidak ada. Dalam sejarah manapun dikatakan orang-orang yang menentang dari utusan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, endingnya sama. Mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi orang-orang yang binasa, orang-orang yang merugi baik di alam dunia ini, terlebih lagi kelak di akhirat nanti, di saat mereka semua kembali menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jadi para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami tekankan di mimbar yang mulia ini, sebisa mungkin, sekuat mungkin kita tahan godaan hawa nafsu kita. Jangan sampai melakukan kezaliman atau perbuatan aniaya di bulan ini. Dan kita tingkatkan di bulan ini amal ibadah kita, baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk menghidup-hidupkan bulan ini, untuk memuliakan bulan ini, untuk berhormat di bulan ini demi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan ini para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak para nabi dan para rasul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ganasnya, dari kezaliman, dari kekejaman para musuhnya, yakni para raja dan penguasa-penguasa yang kafir, yang senantiasa memusuhi mereka, yang sangat-sangat benci dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di bulan ini diselamatkan mereka. Banyak di antara mereka yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah bersama-sama kita memuliakan bulan ini dengan memperbanyak ibadah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai rasa permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang muhsinin, hamba-hamba yang memiliki bakti yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu semuanya insyaallah kita akan senantiasa diliputi oleh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapat naungan dari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga bahagia hidupnya fid dini wa dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzil qawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in amma ba'd. Faya ayuhan nas, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah la'allakum turhamun. Wa'alamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiy qadima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.